bendera One Piece oleh masyarakat itu sebenarnya ada bentuk ekspresi gitu ya. Mereka mempunyai idola, mereka mempunyai anime yang kebetulan tuh nilainya sama dengan mereka, dan itu diekspresikan di ruang publik begitu. Jadi itu tidak masalah, itu juga bagian dari hak mereka. Jadi warga itu punya hak untuk melakukan kegiatan yang bagian dari kesenangan-kesenangan begitu. Sejauh itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar orang lain, tidak membahayakan diri sendiri, ya itu tidak ada masalah begitu. Kalau secara hukum bagaimana sih Pak? Apakah kemudian jika ada warga yang memasang bendera One Piece di rumahnya itu bisa dikenai hukum Kak? Karena kan beberapa daerah diturunkan begitu Pak setelah kena tegur. Ya, kalau secara hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia, maka di sana tidak ada larangan terkait dengan pemasangan bendera yang menjadi bagian dari komunitas-komunitas atau pribadi-pribadi gitu. Jadi itu kan simbol sebenarnya, ya, bagaimana pribadi terikat dengan entah itu komunitasnya, entah itu pilihan-pilihan kebudayaannya, itu tidak ada masalah. Dan itu sudah berjalan lama gitu. Kalau misalkan kita lihat biasanya supporter itu kan juga terafiliasi dengan klub bola tertentu, kan mereka juga biasa ya mengibarkan benderanya, nggak ada masalah gitu. Jadi sejauh itu kemudian tidak merusak, tidak menyalahgunakan bendera merah putih, tidak memodifikasi bendera merah putih, tidak mengkomersialkan bendera merah putih, itu bukan sebuah pelanggaran hukum begitu. Sejauh yang bisa saya tangkap dari beberapa media begitu ya, yang disampaikan oleh masyarakat itu sebenarnya dari cerita One Piece itu memang ada nilai tentang kebebasan, nilai kemerdekaan, kemudian ketidaksukaan kepada tirani dan sebagainya. Itu ceritanya kan begitu kira-kira. Nah, masyarakat itu juga ingin menyampaikan, mumpung ini mungkin momennya adalah 17 Agustus, hari kemerdekaan, ada singgungan value itu gitu. Jadi ini juga merupakan bagian dari ekspresi mereka bahwa mereka juga sama gitu ya, ingin merdeka, ingin bisa menyampaikan pendapatnya di ruang-ruang publik begitu dengan simbol bendera One Piece gitu. Jadi tidak ada kemudian mereka menegasikan atau mereka kemudian ingin merendahkan bendera merah putih, tidak gitu. Kebetulan ini momentumnya, value-nya sama antara Hari Kemerdekaan Indonesia dengan cerita-cerita yang ada dalam One Piece itu gitu. Kalau di konstitusi kita itu jelas ya bahwa masyarakat itu mempunyai kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul yang diatur dengan undang-undang. Nah, di undang-undang kita mulai dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu tidak ada yang melarang tentang penyampaian pendapat yang isinya salah satunya kritik gitu. Kalau masyarakat sudah bisa menyampaikan kritik, artinya itu bentuk kepedulian mereka terhadap kehidupan publik. Dan saya kira itu bagus gitu, tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya. Artinya mereka masih peduli gitu dengan kehidupan bersama, dan itu juga membantu gitu ya, menjadi bagian dari kontrol ya terhadap penyelenggaraan pemerintahan gitu. Bapak, itu artinya pemasangan bendera One Piece atau simbol-simbol One Piece yang ada saat ini sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan begitu dan tidak melanggar hukum ya Bapak ya sebenarnya. Iya, satu tidak melanggar hukum, dan yang kedua itu tidak perlu dikhawatirkan. Itu mungkin juga bentuk partisipasi memeriahkan gitu kan. Kalau dulu kan ada semacam perayaan, kemudian orang ada yang bahkan pawai gitu kan dulu, ada yang menjadi bajak laut, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi penjahat. Itu ekspresi-ekspresi bahwa ada nilai tertentu itu yang mereka ikuti. Contoh kalau dulu bajak laut atau narapidana kemudian itu menjadi di situ ada polisi yang kemudian menangkapnya, yaitu ekspresi-ekspresi kebudayaan aja di 17-an. Itu tambah meriah menurut saya begitu. Jangan kemudian kita sensitif dihubungkan kepada hal-hal yang tidak ada kaitannya gitu. Contoh misalkan nanti terjadi pemberontakan atau bukan gitu, karena One Piece ini tidak merepresentasikan kelompok tertentu gitu yang terindikasikan sebagai kelompok, katakanlah entah itu terorisme, entah itu pemberontakan, kelompok pengacau bersenjata, tidak ada sama sekali. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terlalu sensitif menurut saya, karena aturan hukumnya juga jelas gitu.
Bapak yang kemudian menjadi ketakutan kemarin salah satunya adalah ini bisa menjadi bentuk hasutan begitu Pak, untuk ketidakamanan negara begitu. Nah, apakah ini bisa masuk ke kategori hasutan Bapak? Hasutan yang dilarang dalam hak asasi manusia maupun hukum adalah hasutan yang memicu kepada perselisihan antar masyarakat, di mana kelompok satu itu dihasut untuk menyerang kelompok lain berdasarkan suku, agama, ras, perbedaan status, perbedaan golongan, perbedaan politik. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Hasutan seperti itu tidak boleh dan itu dilarang. Berbeda suku kemudian dimusuhi, berbeda agama diserang. Nah, itu yang justru harus dilarang, misalkan menghasut agar kelompok minoritas diserang. Nah, itu yang nggak boleh. Sejauh yang saya ketahui, justru One Piece tidak ada hubungannya dengan itu semua. Atau menghasut untuk menyerang terhadap entitas negara, misalkan ya, menduduki, kemudian menduduki yang dalam artian fisik begitu ya. Nah, itu nggak boleh. Atau menyerang personel-personel tertentu karena tanpa alasan yang jelas, itu juga nggak boleh. Jadi sangat jelas sekali batas-batasannya itu.